Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, pada video kali ini kita akan sharing sedikit terkait dengan prospek tanaman rempah. Ya, pada tahun 2025 ini, pasar rempah global dan regional seperti ASEAN diperkirakan masih akan tumbuh signifikan, ya, didorong oleh tren gaya hidup sehat, permintaan akan bahan alami, serta pelestarian cita rasa kuliner otentik, di mana ukuran pasar ASEAN 2025 diproyeksikan mencapai 83,85 miliar US dollar dengan CAGR-nya 5,8% periode 2025 sampai 2035. Untuk pertumbuhan global sendiri, permintaan rempah seperti turmeric atau kunyit dan jahe meningkat rata-rata 10% per tahun, ya, seiring popularitasnya dalam industri makanan fungsional dan suplemen kesehatan. Apa sih faktor pendorong utama sehingga prospek bisnis rempah ini bisa melejit? Yang pertama itu kesehatan dan wellness, ya. Konsumen global beralih ke bahan alami dan dengan manfaat terapeutik dan meningkatkan konsumsi kunyit, kayu manis, jahe, dan bawang merah. Cita rasa etnik, ya. Tren kuliner dunia yang mengadopsi cita rasa Asia Mediterranean memacu impor jintan, kapulaga, dan paprika. Berikutnya juga sertifikasi dan keberlanjutan, di mana permintaan produk organik dan free trade melonjak 12% per tahun, membuka peluang premium pricing bagi petani yang meningkatkan praktik ramah lingkungan. Dan yang keempat itu digitalisasi dan e-commerce, ya. Platform D2C atau direct to consumer dan marketplace meningkatkan akses produsen kecil ke pasar internasional. Lantas apa saja komoditas rempah unggulan yang pasarnya melejit baik impor maupun ekspor, baik dalam negeri maupun luar negeri? Yang pertama yaitu lada hitam atau black pepper, ya. Prospek harga diperkirakan terus naik akibat krisis pasokan di Vietnam dan di India dengan harga triple sejak Januari 2023. Cuaca ekstrim dan pergeseran petani ke komoditas lain mempersempit pasokan global. Peluang bagi Indonesia sebagai produsen sekunder terbesar di Indonesia, Lampung dan Bangka dapat memanfaatkan kenaikan harga dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas, serta diversifikasi ke varietas white pepper dan peppercorn blend. Yang kedua itu kunyit atau turmeric, ya. Pertumbuhan permintaan kunyit semakin populer dengan suplemen antiinflamasi atau kurkumin, minuman fungsional, dan produk kosmetik, di mana konsumsi global tumbuh 10% per tahun. Dan juga nilai tambah, di mana ekstrak kurkumin dan produk turunan bubuk siap pakai dan kapsul menawarkan margin tinggi dibanding kunyit segar, dan saran dari petani hendaknya beralih ke sistem agroforestry yang menerapkan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah dan meminimalkan penggunaan pestisida. Yang ketiga yaitu jahe atau ginger, ya. Pasar wellness. Jahe dikenal dengan manfaat pencernaan dan immunomodulator, di mana permintaan impor jahe kering dan popok atau rhizome untuk teh herbal dan essential oil meningkat signifikan. Bagi Indonesia, wilayah Jawa Barat dan Sumatera Utara berpotensi meningkatkan ekspor jahe grade ekspor melalui penerapan pasca panen modern atau drying tunnel grading. Berikutnya yang keempat yaitu kayu manis atau cinnamon, di mana tren kuliner cinnamon bark dan oil digunakan untuk industri kosmetik, farmasi, dan parfum karena sifat antibakteri dan aromanya. Di mana pertumbuhan organik permintaan kayu manis naik 15% per tahun, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Dan juga strategi yang diterapkan yaitu pengembangan varietas C atau Cassia unggul dan sertifikasi Rainforest Alliance dapat membuka segmen premium. Berikutnya itu kapulaga atau kardamom, ya. Volatilitas harga, di mana cuaca ekstrim di India dan Guatemala memicu fluktuasi, namun permintaan industri suplemen dan kopi semakin tumbuh. Untuk Indonesia sendiri, Aceh dan Sulawesi Utara bisa mengoptimalkan potensi lahan kering untuk budidaya kapulaga, memanfaatkan gap pasokan global. Untuk cengkeh dan pala, di mana nilai tradisional rempah otentik Indonesia ini kerap menjadi komoditas unggulan baik segar maupun olahan minyak atsiri, di mana pergeseran pasar selain kuliner, cengkeh dan pala digunakan di industri farmasi, analgesi ringan, dan kosmetik sebagai antiseptik alami. Rekomendasinya itu peningkatan manajemen hama terpadu atau IPM untuk menekan kerugian panen serta diversifikasi produk seperti eugenol dan minyak kepala. Berikutnya itu cabai atau chili pepper, ya. Pasar lokal dan ekspor, di mana cabai rawit dan keriting memegang pasar domestik. Namun cabai kering atau chili flakes atau powder
menembus pasar Timur Tengah dan Eropa. Ya, inovasi produknya pengemasan vakum dan teknologi pre-treatment atau blanching infrared drying menjaga warna dan kandungan capsaicin sehingga produk menjangkau segmen premium. Ya, lantas dari berapa komoditas tadi ada tentu tantangan dan peluangnya. Yang pertama yaitu perubahan iklim di mana cuaca ekstrim meningkatkan resiko gagal panen, solusi penggunaan varietas tahan kering, sistem irigasi tetes, dan prediksi agrometeorologi. Terus saja akses pembiayaan di mana petani rempah skala kecil sering kesulitan dengan modal. Peluangnya itu skema kredit mikro terintegrasi dengan off-taker atau pembeli dan asuransi tanaman. Berikutnya rantai pasok di mana fragmentasi rantai mendorong biaya logistik tinggi dan digitalisasi traceability atau blockchain IoT dapat meningkatkan efisiensi dan nilai jual. Yang keempat itu sertifikasi dan branding di mana konsumen premium mencari label organik dan fair trade dan asal geografis atau GI. Investasi pada sertifikasi ini membuka pasar bernilai tambah. Dan rekomendasi strategis yaitu diversifikasi komoditas di mana jangan hanya bergantung pada satu rempah, gabungkan budidaya lada, kunyit, dan jahe dalam satu skema tumbang sari. Selanjutnya peningkatan nilai tambah di mana kembangkan produk olahan, bubuk ekstrak esensial untuk meraih margin yang lebih tinggi dan juga tingkatkan kemitraan dan R&D ya bekerjasama dengan lembaga litbang pertanian untuk memperkenalkan varietas unggul dan teknologi pasca panen serta laksanakan pemasaran digital di mana memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk direct marketing, storytelling asal-usul dan edukasi manfaat kesehatan. Ya, di akhir video kita dari kesimpulan bahwa pada tahun 2025 ini prospek tanaman rempah sangat menjanjikan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor, dan komoditas seperti lada hitam, kunyit, jahe, kayu manis, kapulaga, cengkeh, pala, dan cabai diperkirakan terus mencatat pertumbuhan permintaan. Kunci keberhasilan terletak pada yang pertama, ada penerapan praktik pertanian berkelanjutan dan sertifikasi. Berikutnya digitalisasi rantai pasok serta peningkatan produk tambah yang sangat memberi nilai tambah dan juga sinergi antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan industri untuk memperkuat daya saing pasar dan juga dengan strategi yang tepat Indonesia akan mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan pasar rempah 2025 dan memperkokoh posisinya sebagai salah satu negara rempah unggulan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video bermanfaat berikutnya.